lihat pengunjung. Dulu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saat ini kami datang di dalam hadirat-Mu. Kami sungguh merindukan kasih-Mu dan jamahan-Mu yang amat besar bagi kami semua. Ya Bapa yang terkasih, saat ini kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami sungguh-sungguh layak di hadapan-Mu. Dan kami percaya Bapa, bahwa pada malam hari ini Kau pasti akan hadir melawat kami satu persatu, dan kami sungguh-sungguh boleh merasakan indahnya hadirat-Mu. Kami percaya Bapa, tangan-Mu yang akan melingkupi kami semua, sebab Engkaulah Raja yang berkuasa untuk selama-lamanya. Kami Bapak Ibu yang terkasih, kita awali PD dengan melakukan suatu pujian yang indah sebagai kerinduan kita semua. Biarlah kita semua dilingkupi oleh api kemuliaan. Kami berkumpul di hadapan Tuhan, sujud menyembah dalam indahnya hadirat. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan Tuhan. Biar belas kasihan-Mu Bapa, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu. Angkat hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai selalu dipenuhi api kemuliaan. Benar Bapak, inilah kerinduan kami Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang terlebih lagi Tuhan, kami rindu untuk melayani Engkau Tuhan. Tetapi kami menyadari oleh karena keadaan yang saat ini sedang terjadi Tuhan, kami tetap percaya dan mengucap syukur di dalam segala hal berkat yang Tuhan berikan bagi kami pribadi, rumah pribadi saat ini. Yang terlebih lagi Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada anak-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Anak-Mu yang selalu setia melayani. Kau berikan mukjizat yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur untuk anak-Mu yang Kau kasih. Ibu Emmy Jun. Halo, shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Halo. Shalom. Kita lambaikan tangan supaya jelas tahu. Shalom. Kedengaran. Oke. Selamat malam semuanya.
Eh, Waktu itu saya sakit hari Kamis tanggal 12, Kamis malam. Saya udah nggak tahan, saya 5 hari di rumah dengan menggigil, kesakitan luar biasa, semua tulang-tulang saya sakit. Tapi saya nggak mikir macem-macem, saya pikir cuma sakit flu gitu. Akhirnya saya minggu ke UGD ke hospital, saya diinfus sebentar karena menggigil, lalu susternya bilang, cepetan pulang Bu, jangan di sini banyak kuman. Ada 2 orang yang dicurigai corona. Ya udah, terus saya pulang sama Aloy. Lalu Minggu malam sampai ke Senin saya udah nggak kuat lagi. Akhirnya hari Selasa saya ke rumah sakit. Saya opname, tapi waktu di rumah sakit saya malah bingung, saya jadi batuk gitu di rumah sakit. Saya nggak tahu. Dan orang kalau udah umur 50 tahun ke atas pasti disuruh ronsen kalau di rumah sakit itu. Yang saya kaget, eee, 2 hari kemudian saya disuruh CT scan paru, saya bingung gitu loh. Terus nggak lama lagi susternya bilang, "Ibu terindikasi corona." Saya kaget setengah mati, saya pikir saya tadinya sehat gitu. Ya udah, tapi memang saya di rumah sakit jadi batuk, jadi sesek, jadi apa ya, susah diungkapkan dengan kata-kata gitu. Saya lemes sekali, saya turun ke toilet juga udah susah, udah semuanya susah gitu loh. Sampai mbak saya tuh, saya langsung dimasukin ke ruang isolasi. Terus mbak saya tuh udah nangis-nangis, saya juga nangis sebenarnya. Kalau lihat makanan tuh mau muntah dan saya mual, selalu mual. Setiap 1 sendok saya dorong pakai air, 1 sendok saya dorong pakai air, dan cuman mampu 3 sendok. Dan saya waktu itu udah sesek banget, udah sesek, tapi saya nggak mau cerita ke Aloy. Udah mau mati sih jujur aja rasanya udah mau mati gitu. Rasanya untuk berserah, antara pasrah, antara berserah, saya cuman bilang sama Tuhan gini, "Kalau saya harus mati ya udah," gitu loh. Tapi saya masih punya anak, saya kasihan sama anak saya masih punya mami, saya kasihan. Dan saat itu, saya rasanya pengen dipeluk sama suami saya gitu loh. Dan situ saya baru menghargai arti sebuah pelukan. Jadi buat suami istri yang jarang peluk-pelukan, tolong hargai suami istri. Waktu itu saya mikir saya jarang minta dipeluk gitu loh. Saya cuek, orangnya memang agak cuek gitu. Tapi hari itu, saya kepengen dipeluk oleh suami saya, karena saya pikir kalau saya mati, saya udah sempet sebagai suami istri pelukan gitu kan. Justru pada saat corona ini kan nggak bisa ya, harus jauh-jauh gitu. Terus waktu saya panik, sesak napas, panik oksigen belum datang waktu itu. Pokoknya sesek banget, saya udah nggak tahan. Akhirnya saya coba menenangkan diri dan saya percaya ke Mazmur saya minta maaf sama Tuhan semuanya, cuman saya bilang, saya belum sempat ngomong apa-apa sama anak saya, sama mami saya, sama suami saya, belum minta-minta maaf. Terus, di situ saya langsung bener-bener inget-inget siapa aja yang belum saya ampuni atau apa, bener-bener. Dan saya bilang, "Tuhan, saya percaya Mazmur 91 bahwa Engkau bilang kan, mau ada penyakit sampar kek, mau penyakit menular kek, dahsyatnya malam kek." Di antara sesek napas itu saya ngomong di dalam hati gitu, pembantu saya udah nangis-nangis, "Nggak akan tertular kepadaku," aku bilang gitu. Terus Yesaya 41 ayat 10, ayat perkawinan saya, "Engkau kan bilang, Engkau akan menolong aku dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan." Saya percaya apa yang saya katakan itu terjadi pada diri saya bilang gitu kepada Tuhan. Terus hari demi hari saya sering putar lagu yang orang bahasa Korea, "Ada kuasa dalam darahnya Allah." Setiap hari teman saya dari Amerika kirim rekaman Mazmur 91. Jadi setiap hari rekaman itu saya putar terus dan saya aminkan, saya aminkan. Begitu saya sesek napas, pertama pasti panik, tapi habis itu saya ingat lagi ya Mazmur 91, saya putar terus itu sehari berkali lagu "Ada Kuasa Dalam Darahnya", saya putar. Terus tim doa saya setiap pagi praise and worship pakai video. Yang saya kaget waktu itu Ibu Ivon bilang dalam doanya Yesaya 41 ayat 10. Saya tambah percaya lagi bahwa saya akan dibawa di dalam kemenangan oleh Tuhan. Dan apa yang kita perkatakan itu yang terjadi. Dan Mazmur 91 dan Yesaya 41 itu benar-benar terjadi pada diri saya. Dan saya percaya apa afirmasi kita itu yang bisa terjadi dan akhirnya saya hidup. Berapa hari kemudian saya lebih lebih semangat lagi dengan dua dua dua
Mazmur dan Yesaya itu terus tiap hari saya perkatakan, saya imani terus. Saya nggak peduli kalau saya lagi sesak napas atau saya nggak mau makan, walaupun saya menangis, walaupun apa, saya tetap perkatakan itu. Dan pembantu saya cuma boleh berapa hari jagain saya karena nggak boleh di situ di lantai 8 itu area corona, area virus gitu. Lalu hari ke-13 saya baru tahu dokter datang dia bilang Ibu COVID-19 Ibu negatif. Di situ saya percaya banget Mazmur 91 dan Yesaya bahwa sebenarnya kalau saya bilang itu miracle, kenapa mujizat? Apa yang saya alami itu adalah ciri-ciri yang selalu orang yang dapat positif corona mengalami itu. Semua saya alami gitu. Sesak napas, tenggorokan kering, batuk, tulang-tulang sakit, lemes, hampir nggak bisa jalan, itu bener-bener. Tapi saya nggak ceritain itu ke Aloy gitu, saya takut dia panik gitu loh. Dan saya melarang keras untuk pembantu saya kasih tahu. Dan terima kasih Tuhan, tetap biarkan saya hidup, saya benar-benar terima kasih. Kalau boleh sih saya minta lagu Thank You Jesus. Itu terima kasih. Gitu aja. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Apa kabar kita semua? Semoga kita sehat dan kita tetap dalam sukacita. Kita malam ini mau membaca firman Tuhan dari Matius 6. Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Bapak Ibu, saudari yang terkasih, malam ini renungannya saya beri judul Jadi Pemenang. Saya mau nyanyi dulu satu lagu. Kebetulan lagu ini saya karang 2 hari yang lalu. Judulnya Jadi Pemenang. Saya nggak tahu apa teksnya udah dibagiin apa enggak. Tapi kalau enggak, dengarin aja lagu ini. Lagu ini sebenarnya terinspirasi dengan Matius 6 ayat 34 ini. Hari berlalu, ada banyak kisah, cerita hidup yang kita jalani. Tawa dan juga bahagia kita hadapi bersamanya. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Setiap badai pasti ada pelangi. Kita yang setia pastikan jadi pemenang. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Setiap badai pasti ada pelangi. Kita yang setia pastikan jadi pemenang. Kita yang setia pastikan jadi pemenang. Amin Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hari-hari ini saya percaya kita semua khawatir. Saya pribadi juga khawatir. Kenapa saya khawatir? 2 hari yang lalu umat kami di Batam, seorang guru meninggal dunia. Memang statusnya masih PDP, ya, seorang guru SD, tetapi menjadi kecemasan kami. Kami sangat khawatir sekali. Ya. Hasil swabnya belum keluar, mungkin 1-2 hari ini, mungkin besok, tapi mudah-mudahan seperti kisah Ibu Emi tadi, yang luar biasa, terima kasih Bu Emi, mudah-mudahan memang Ibu ini, yang meninggal ini, negatif dari corona. Kekhawatiran
kami berikutnya ya, terutama saya yang kedua adalah sekarang ini di Batam, Kepulauan Riau juga lebih luas, Karimun, Tanjung Balai itu sedang kedatangan ribuan tenaga kerja Indonesia dari Malaysia. Sampai dengan hari ini sudah kurang lebih hampir 30.000 tenaga kerja yang datang, dan itu melalui pintu dari Batam, Tanjung Balai Karimun, dan Tanjung Pinang, dan itu sangat-sangat berisiko karena kita punya peralatan yang mungkin seadanya, ya, dan harus menangani ribuan orang, belum lagi mereka yang datang melalui pintu belakang, artinya tanpa paspor, lewat belakang, lewat jalan-jalan tikus. Nah, itu menjadi kecemasan yang luar biasa bagi masyarakat di Batam ini atau Kepulauan Riau pada umumnya. Jadi sebenarnya jujur, kalau ditanya khawatir nggak kita hari ini, saya jawab, saya orang pertama yang sebenarnya khawatir dengan situasi ini. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, haruskah kita menjadi khawatir kalau kita membaca firman Tuhan tadi? Ternyata Matius 6 ayat 25-34 itu berbicara tentang hal kekhawatiran. Ada teguran dari Tuhan untuk kita. Haruskah kita menjadi khawatir dalam situasi seperti ini? Nah, kalau kita baca dari Markus 6 ayat 31 misalnya Bapak Ibu, apa sebenarnya yang cenderung membuat orang khawatir ya? Saya baca 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, dan apakah yang akan kami pakai. Jadi pertama orang itu khawatir tentang apa yang dia makan. Yang kedua orang itu khawatir tentang apa yang akan dia minum. Jadi menyangkut kebutuhan perut. Dan yang ketiga, firman Tuhan mengatakan orang itu cenderung khawatir apa yang akan dia pakai. Nah, kalau kita mau menarik lebih luas dan juga menafsirkan dalam konteks kita sekarang ini, ya, sebenarnya ini persoalan dengan hidup, ya, persoalan dengan situasi yang kita alami. Satu, kita berpenghasilan pas-pasan, mungkin sebagian orang atau sebagian besar, juga kita mungkin masih dililit utang dan macam segalanya, juga mungkin pendapatan yang tidak menentu, juga mungkin persoalan lockdown atau karantina, persoalan bayang-bayang corona yang mengerikan. Ibu Emi tadi berkisah tentang pengalaman yang luar biasa, sampai terbayang akan pergi meninggalkan suami dan keluarga tercinta. Itu satu momen yang luar biasa menggugah iman. Ketika orang menjadi khawatir, orang pertama-tama menjadi tidak percaya dengan orang lain. Kita lihat sekarang Bapak Ibu, setiap kali kita mau berjumpa orang, kita menjadi was-was juga. Kita tidak percaya sama dia. Jangan-jangan dia ini pembawa virus. Kami sekarang juga takut menerima orang di rumah. Kalau ada orang yang mau datang, kalau ada orang yang mau berkunjung, kita jadi berpikir dua kali. Kita mengalami kecemasan, kita mengalami kekhawatiran. Nah, orang yang khawatir juga menjadi tidak percaya dengan diri sendiri. Takut gitu ya. Aku nih sehat apa enggak? Imun aku itu baik apa enggak? Kalau aku kesini nanti bagaimana? Kalau aku begini bagaimana? Jadi kalau orang yang khawatir, dia punya rasa percaya diri itu juga berkurang. Nah, yang ketiga, kalau orang yang khawatir pada tingkat yang agak lebih parah misalnya, dia menjadi tidak percaya pada Tuhan. Dan itu yang sering kali terjadi ya dalam hidup kita. Ketika khawatir berlebihan, maka orang menjadi kehilangan Tuhan. Di mana Tuhan? Pertanyaannya. Kenapa Tuhan? Mengapa Tuhan kami yang seperti ini harus mengalami seperti ini? Apa dosa kami Tuhan? Apa kesalahan kami Tuhan? Apa sebenarnya yang kami lakukan sehingga kami harus mengalami semua ini? Jadi itu dampak-dampak yang khawatir. Nah, kita lihat apa yang difirmankan Tuhan, misalnya dalam ayat 25 tadi. Tuhan mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, ya,
Memang ada kekhawatiran-kekhawatiran itu, tapi janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan, atau apa yang kamu minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh ini lebih penting daripada makanan. Jadi, Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan mengatakan kepada kita tidak usah khawatir. Memang ada banyak persoalan, memang ada banyak kecemasan-kecemasan di luar, tapi tetap teguhkan hati, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Ayat 25 mengatakan seperti itu. Ayat 27 misal mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Itu tidak berpengaruh. Atau ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu malam ini untuk kita, bagaimana caranya supaya kita bisa kuat dan bisa tidak khawatir menghadapi situasi saat ini? Saya minta Bapak Ibu kita semua kita buka 1 Petrus ayat 5, bab 5 ayat 7. 1 Petrus bab 5 ayat 7. Nah, kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. 1 Petrus bab 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita ulangi lagi bersama-sama. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu, kita diminta Tuhan untuk menyerahkan semua kekhawatiran kita ini kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita yakin dan percaya Tuhanlah yang memelihara kita. Virus sudah ada sejak dulu, bencana wabah sudah ada sejak dulu, pengalaman perjanjian lama berkisah tentang tulah-tulah yang dihadapi bangsa Mesir, juga ada kisah tentang air bah yang mengerikan, juga ada kisah tentang Sodom dan Gomora. Tetapi kalau kita setia, selalu berani menyerahkan diri kita pada kehendak Tuhan, selalu percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kita, percayalah, kita akan jadi pemenang. Kita akan diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita bernyanyi lagi lagu Jadi Pemenang. Hari-hari berlalu, ada banyak kisah, cerita hidup yang kita jalani. Segala rantauan dan juga bahagia kita hadapi bersama. Kesusahan sehari, cukuplah sehari. Setiap badai pasti ada pelangi, kita yang setia pastikan jadi pemenang. Kesusahan sehari, cukuplah sehari. Setiap badai pasti ada pelangi, kita yang setia pastikan jadi pemenang.
Tuhan memberkati kita. Terima kasih Romo Pascal. Kita lambaikan tangan buat Romo Pascal sebagai ungkapan syukur kita untuk malam hari ini. Dan kita belum selesai, kita masih ada kesaksian pujian. Sekarang ini saya undang Pak Kiki. Ya, Hendra Kirana Kiki. Indah dia bekerja. Dia akan menyelesaikannya. Semua indah dalam Dia. Terima kasih Pak Kiki. Luar biasa, terima kasih. Luar biasa banget. Terima kasih Romo Pascal. Sekali lagi juga teman-teman dari Filipina, dari Singapura, teman-temannya Romo Pascal tadi ada yang dari Singapura juga. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, El
hanya Bapa Surgawi yang penuh kuasa, Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang penuh kasih. Seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Bapa yang penuh kasih, yang akan menuntun, yang akan memimpin setiap langkah hidup kami. Dan saat ini, jika kami juga di dalam 2 minggu lebih ini berdiam di rumah, ada kejenuhan, ada kebosanan, saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau saja Tuhan yang menyertai dan membimbing apa yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan, ketika kami percaya kepadamu, kami tidak khawatir. Ketika kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, kami tidak takut, karena kami tahu Engkau menyertai setiap langkah hidup kami. Engkau yang akan meneguhkan apa yang akan kami lakukan, sebab Engkau yang selalu memegang tangan kami, yang membawa pada kemenangan dengan tangan kanan-Mu. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, jauhkan segala kekhawatiran dalam hidup kami, jauhkan segala ketakutan, jauhkan segala apapun yang bukan daripada-Mu, pikiran-pikiran yang sering mengganggu, karena adanya corona ini, jauhkan daripada kami semua. Dan biarlah pandangan kami hanya tertuju kepadamu, sehingga kami menjadi kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami setia dan kami taat kepadamu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di surga, Engkaulah yang izinkan semua terjadi pada kami ini, sedunia ini, saat ini, selain soal kesehatan, perekonomian yang sedang terhenti juga, saat ini kami mau serahkan kepadamu dengan hanya mengandalkan Engkau saja. Tidak ada yang lain kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan. Oleh karena itu, turunlah dengan kuasa kasih-Mu, supaya masalah ini dapat teratasi dengan segera. Khususnya juga untuk Pulau Batam. Tuhan tolong anak-Mu, Romo Pascal, dan seluruh gembala-gembala yang Kau titipkan domba begitu banyak Tuhan. Tolong Tuhan. Lebih dari 30.000 pendatang yang menyeberang. Kasihani mereka juga Tuhan, itu juga anak-anak ciptaan-Mu. Untuk makan, minum, pakai mereka sesuai firman-Mu, supaya juga mereka melihat bahwa tidak perlu khawatir, Engkau memelihara mereka. Amin. Kasihani mereka juga untuk kesehatan mereka dan masa depan mereka. Tolong Tuhan, kasihani mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa kami ya Tuhan. Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur Engkau masih pelihara kami sampai malam hari ini Tuhan. Syukur juga untuk nafas kehidupan yang Kau beri pada kami, terutama juga kekuatan kesehatan fisik kami Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini kami mohon kiranya Kau jamah semua teman-teman saudara kami yang masih sakit, yang kena virus corona, dan juga yang dalam pemulihan. Tuhan Yesus, kami tidak sebutkan satu persatu, Engkau tahu Tuhan. Dan juga yang sudah mengalami pemulihan. Di dalam nama Yesus Kristus, semua kuasa-kuasa roh sakit, roh-roh virus corona COVID-19 ini kami ikat, mau kami patahkan semua dalam nama Yesus, kami hancurkan. Dan kami perintahkan keluar dari kehidupan kami semua, keluarga, komunitas Gracia, dan teman-teman saudara kami yang lain. Amin, dan khususnya negara Indonesia ini Tuhan. Amin. Kami patahkan semua dalam nama Yesus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama saudara seiman Tuhan.
Kami tahu ini adalah bagian dari rencanamu. Kami tahu ini adalah bagian dari kebersamaan kami. Kami yang beriman selalu bersandar kepadamu, dan Engkau yang mengerti, dan Engkau yang tahu apa yang terjadi saat ini. Tapi kami tidak khawatir, karena kami hanya bersandar kepadamu. Amin. Segala teman-teman yang saat ini, Papa daripada Linda, Ferry, teman kami yang sedang sakit di rumahnya, dirawat oleh Linda sendiri, kiranya kau beri kekuatan kepada Linda, supaya dia boleh mengasihi, merawat papanya dengan baik. Juga untuk Dr. Vero, istri dari Dr. Andreas, kau beri kekuatan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, karena pekerjaan yang dia lakukan sangat-sangat beriskan sekali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang maha baik, kami tahu Bapa, Engkau Allah yang ajaib di dalam setiap kehidupan kami. Kalau sampai hari ini Engkau terus meneguhkan iman kami, Roh-Mu yang besar terus boleh menguatkan kami untuk kami terus percaya kepadamu. Kami mengucap syukur sekali lagi untuk teman-teman yang sudah boleh diberikan kesembuhan. Terlebih malam ini firman-Mu Tuhan meneguhkan kami untuk kami tetap tidak khawatir dan percaya kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati Romo Pascal, dan kami percaya, kami berdoa juga untuk Bapak Paus, untuk para uskup dan rohaniwati semuanya. Kiranya Tuhan berikan kepada beliau semua kesehatan yang daripadamu, pemagaran dan perlindunganmu dari segala virus, dari segala bahaya apapun. Tuhan, kami membawa sekali lagi teman-teman kami yang masih sakit, untuk Mbak Nita juga yang saat ini sedang sakit kepala karena vertigo. Kami percaya Tuhan Engkau boleh menjamah anak-Mu ini, memberikan kekuatan, kesembuhan, membungkus dia dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Tuhan, untuk Frankie yang masih di rumah sakit juga, untuk Pak Sofyan, suami dari Bu Helen yang masih di rumah sakit, kami percaya Engkau juga boleh melawat mereka, memberikan pemulihan dan kekuatan kepada mereka, untuk terus mereka kuat Tuhan, boleh melewati saat-saat seperti ini, di mana mereka mengalami sesak nafas dan mual, tapi kami percaya dengan para dokter yang Tuhan tunjuk, dengan setiap obat-obatan yang boleh mereka pakai, menjadi perpanjangan tangan untuk kesembuhan mereka Tuhan. Kami sungguh menyerahkan untuk Bu Helen dan Yeye. Kami percaya Engkau terus memberikan kekuatan untuk mereka, agar mereka terus boleh menopang dari pasangan hidup mereka, dan mereka terus boleh kuat dan diberi kesehatan juga yang daripadamu. Kami percaya setiap anak-anak-Mu yang berseru dan berharap kepadamu Tuhan, tidak pernah Engkau kecewakan. Kami percaya Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Untuk itu kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saya akan buka untuk seluruh mic-nya, dan kita akan bergantian mohon hening, dan secara bergantian kita akan naikkan doa-doa permohonan kita. Terima kasih Tuhan jika Engkau boleh mengizinkan kami berkumpul, walaupun kami berkumpul hanya melalui media ini Tuhan, media internet ini Tuhan, dengan segala keterbatasan yang ada Tuhan, tapi kami boleh saling menguatkan, kami boleh tetap saling mendoakan. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu sajalah saja, maka hari ini boleh ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap nafas yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menghargai setiap nafas gratis yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan, berkatilah semua teman-teman, saudara semua yang sudah mendoakan aku Tuhan. Sampai mereka menangis mendoakan aku, betapa kasih-Mu luar biasa untuk aku Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mohon sekali lagi untuk teman-teman yang masih sakit. Engkau perkatakan Tuhan kekuatan iman kepada mereka. Biarlah mereka perkatakan setiap firman dengan yakin bahwa janji-Mu iya dan amin. Kalau Engkau sudah menyembuhkan aku dengan mujizat-Mu Tuhan, sembuhkan semua teman-teman yang sakit, termasuk Frankie Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon. Terima kasih Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Kau izinkan semua ini terjadi, dan di balik semua ini kami percaya ada suatu kemuliaan-Mu yang besar Engkau mau nyatakan pada kami semua, anak-anak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kesempatan yang Kau berikan ini, dan biarlah kami boleh tutup seluruh rangkaian pertemuan kami pada malam hari ini dengan berkat yang akan diberikan oleh hamba-Mu Engkau Tuhan pada kami semua Tuhan. Silakan Romo. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. kita semua, seluruh doa-doa kita, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi, pemerintah kita, dunia ini, bangsa ini, semua kecemasan, kekhawatiran apapun yang kita harapkan dalam Tuhan. Berkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dan Allah Bapa dan Amin. Amin. Terima kasih Yesus. Bapa Firman ada setiap hari mana ada bagimu all for Jesus. Jesus. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk Randy dan Rosi. Terima kasih Romo. Terima kasih Kak Emi. Terima kasih semuanya. Yang udah mendoakan saya semua. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih. Si keluarga ini di Batam. Hai.